وددنا أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Sadaqallahul Azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kata Allah. Kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan selalu melaksanakan amalan soleh. Maka bagi mereka itu pahala yang tidak pernah putus-putusnya. Al-Quran Surah Al-Adin ayat 4 sampai ayat 6. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Salam beserta perangkat-perangkatnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba Allah jamaah subuh yang berbahagia. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tetap kita ini diberi nikmat hidayah atau nikmat petunjuk, sehingga kita dapat untuk hadir ke rumah Allah ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Karena orang-orang yang mendapat hidayah faedah, orang-orang yang mendapat petunjuklah yang mampu datang ke rumah Allah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian salam dan salawat kita untukkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Allah jamaah subuh yang kita muliakan, tadi kita baca surah At-Tin ayat 4 sampai ayat 6. Manusia merupakan makhluk yang terbaik. Allah menciptakan bermacam-macam makhluk. Ada makhluk yang bernama malaikat. Allah ciptakan malaikat ini tidak diberi hawa nafsu, tidak ada nafsu makannya, tidak ada nafsu tidurnya, dan juga dia tidak punya keturunan. Itulah malaikat itu. Ada makhluk yang bernama binatang. Dia diberi hawa nafsu, tetapi dia tidak punya akal pikiran. Maka yang nama binatang itu dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa? Karena dia tidak punya akal pikiran. Ada makhluk yang bernama manusia, merupakan makhluk yang terbaik. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada hawa nafsunya dan juga ada akal pikir pada. Maka dengan adanya akal pikir ini, manusia itu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Manusia itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka Allah menunjuk kita ini sebagai khalifah dunia ini, sebagai penguasa dunia ini. Karena manusia merupakan makhluk yang terbaik. Kenapa Allah tidak menunjuk
Kenapa Allah tidak menunjuk malaikat, jin, syaitan, iblis dan sebagainya? Karena mereka itu bukanlah makhluk yang terbaik. Bapak Ibu Allah jamaah subuh yang kita muliakan, tetapi seandainya manusia itu dia tidak bisa menggunakan akal pikirannya dengan baik, dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan sempurna, maka manusia itu Allah kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kata Allah, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya, kata Allah. Ada kata aspal, aspal tempat yang rendah, yang selalu diinjak aspal jalan. Lewat binatang diinjak oleh binatang itu aspal, Pak Ibu. Lewat manusia diinjak oleh manusia, lewat kendaraan diinjak oleh kendaraan, itu aspal tempat yang rendah. Arti kata manusia yang tidak bisa menjaga kehormatannya, yang tidak mampu menjaga kemuliaannya dia sebagai manusia. Manusia bahkan yang rendah itu. Rendah dia depan manusia, apalagi dia rendah depan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu, manusia itu kata Allah lebih rendah daripada binatang. Kita baca surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Kata Allah Ibu, dan sungguh kami akan menjadikan isi dari neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, kata Allah. Mereka itu diberi hati yang tidak bisa digunakan untuk memahami tentang kebesaran Allah. Ada 3 macam hati manusia, Ibu. Yang pertama, manusia itu mendapat qalbun marid, hati yang sakit. Seandainya ada manusia itu yang mendapat qalbun marid, hati yang sakit, dia cenderung menyimpan sifat-sifat tinggi iri hati, dia pendam orangnya. Seandainya orang itu dia mendapat nikmat yang banyak, mendapat kebahagiaan, dia nggak senang. Muncullah sifat iri hatinya ke orang yang mendapat qalbun marid. Yang kedua namanya qalbun marid, hati yang mati. Kalau manusia itu yang mendapat qalbun marid, hati yang mati, ini orang-orang yang sulit dia tuh untuk menerima kebenaran orang lain. Kadang-kadang dia dinasihat sama empan, Ibu. Disuruh dia untuk sholat, dia tidak mau. Disuruh datang ke masjid, dia nggak mau. Kadang-kadang umurnya sudah setengah abad lebih, tapi dia juga nggak sujud sama Allah. Dia masih cenderung juga melaksanakan perbuatan maksiat. Berarti manusia ini dia sudah mendapat qalbun marid, hati yang mati. Yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang memberikan keselamatan. Ini orangnya 5 Ibu. Orang-orang yang mudah untuk menerima kebenaran dari orang lain. Bapak Ibu Allah jamaah subuh yang termuliakan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, kata Allah. Mereka itu diberi mata yang tidak bisa memperhatikan tentang ciptaan Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka itu diberi telinga, kata Allah, telinga yang tidak bisa digunakan untuk mendengar seruan Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu, kata Allah, taubahnya seperti binatang, bal hum adall, bahkan lebih hina daripada itu, kata Allah. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Hati-hati, Ibu. Orang-orang yang tidak bisa dia
dia menjaga kehormatannya, dia tidak mampu menggunakan hati dengan baik, menggunakan mata dengan sempurna, telinga dengan baik, manusia itu Allah rendah daripada binatang. Ada sifat-sifat binatang itu yang perlu dihindari bagi manusia ini. Yang pertama, binatang itu dia tidak punya rasa malu, Pak Ibu. Seandainya ada manusia yang tidak punya rasa malu, dia akan mencontoh sifat-sifat binatang, Pak Ibu. Kalau manusia itu hilang sifat malunya, tidak ada rasa malunya, maka hilang pula rasa kemanusiaannya, muncullah sifat kebinatangannya. Kadang-kadang dia tak malu sama Allah, Pak Ibu. Dia tidak malu, tidak sholat, dia tidak malu, tidak berpuasa, bahkan dia bangga tidak berpuasa itu. Dia tidak malu untuk berbuat maksiat sebagainya. Maka orang-orang yang tidak punya rasa malu itu, dia cenderung untuk berbuat maksiat, berbuat kejahatan. Kenapa? Rasa malu yang sudah hilang pada dirinya. Seorang ayah dia tidak malu kepada anak-anaknya kalau dia itu berbuat maksiat. Seorang anak dia tidak malu kepada orang tuanya, dia itu berbuat salah. Seorang pemimpin dia tidak malu kepada bawahannya kalau dia itu tidak berlaku adil. Maka rasa malu itu yang penting untuk kita, Ibu. Maka orang-orang yang tidak punya rasa malu, dia sudah mencontoh sifat binatang. Bapak Ibu Allah jamaah subuh yang terlegan. Yang kedua yang nama datang itu rakus ya, lobo, tamak dia tu. Seandainya ada manusia tu yang rakus, tamak dia tu, hilang sifat kenormalnya, tidak menerima apa adanya, tidak mensyukuri apa yang ada, dia sudah mencontoh sifat-sifat binatang. Contohnya, ada orang kan sudah besar penghasilan per bulan, uang ini dia dapat, uang itu dia dapat, tapi dia masih nak orang lain. Dia masih melakukan perbuatan curang dan sebagainya. Ini orang yang tamak, dia rakus. Arti kata, dia tidak mampu menerima apa yang ada selama ini. Maka dia menghalalkan. Maka orang yang ada memiliki sifat tamak, rakus, lobo dan sebagainya, dia mencontoh sifat-sifat binatang dulu. Bapak Ibu Allah jamaah subuh yang terlagan. Tapi ada kalau manusia itu yang beruntung hidupnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kata Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa Ibu, orang-orang beriman itu dia bisa menggunakan hati dengan baik. Hatinya hati yang lemah lembut, dia rendah diri, Ibu. Dia tidak sombong. Bahkan dia menerima, mampu dia menerima aset kepada orang lain. Contoh, walaupun dia orang besar, misalnya dia orang tua, anaknya yang tegur dia salah, dia terima, Ibu. Ya, pertama agak mama, papa salah nih, ya. Maka dia orang tua yang hatinya lemah lembut, dia mampu menerimanya. Walaupun dia yang mendesak anak sendiri. Unzuru ma qala wala tanzur man qala. Perhatikanlah apa yang sampaikannya, jangan engkau perhatikan orang yang menyampaikannya. Walaupun dia kecil, dia benar, kita terima. Itulah orang yang beriman, hatinya mudah untuk menerima kebenaran dari orang lain. Bapak Ibu orang jamaah subuh yang termuliakan. Yang kedua, orang itu dia mampu melakukan matanya baik. Untuk apa? Memperhatikan ciptaan Allah. Kami lihat, tapi perhatikan dulu. Antara melihat dengan memperhatikan itu beda makna itu. Maka yang namanya memperhatikan itu mendalam makna itu. Contoh Ibu, hari Minggu pagi kita pergi ke Pantai Padang misalnya. Kita berdiri di Padang itu memandang lautan yang luas, lautan lebih luas daripada daratan. Di sana kita perhatikan Ibu, dari manakah Allah mendatangkan ikan yang banyak itu? Dari dulu sampai kini belum pernah habis ikan ini. Allah lah yang menciptakan ikan, memberi makan ikan. Allah lah yang membesarkan ikan. Untuk siapa? Untuk manusia itu. Manusia hanya harta ambil yang punya ke Allah. Allah cakap. Maka orang yang memperhatikan ciptaan Allah,
maka muncul pada dirinya dia mengatakan Allah tu Maha Kaya, Allah tu Maha Mulia, semuanya Allah yang ciptakan, manusia hak guna yang punya Allah, maka dia menjadi abdan syakuro, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Contoh yuk, sebagai ayat misalnya, dari pagi sampai sore dia, maka dia pagi kan, tengah malam dia di lautan luas, kemudian pagi harinya dia sampai di pantai untuk ya membuat ikan yuk. Contoh berapa ikan dia di keranjang misalnya, ikan dijual sebagai penanda ikan, maka uang menggunakan hal-hal yang baik saja yuk. Dia jangan lupa untuk bersedekah, berinfak dan sebagainya. Dapat apa? Maka dia tu mensyukuri nikmat Allah yang dapat ini. Tapi orang-orang yang tidak bersyukur itu, kadang-kadang dia cari ikan laut, pagi sampai sore, malam hari di laut, dapat ikan, uangnya digunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Maka dialah orang-orang yang abdan kafur, hamba-hamba yang kufur nikmat. Bapak Ibu orang jamaah subuh yang muliakan, yang ketiga adalah orang iman itu dia mampu menggunakan telinga dengan baik. Dia mendengarkan suara Allah dengan baik. Seandainya ada panggil Allah, azan misalnya, dia tidak senang untuk sholat di rumah itu. Contoh kan subuh misalnya orang azan di masjid, dia gelisah di rumah itu. Dia tidak enak sholat di rumah itu, dia ingin melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka orang-orang yang sempurna imannya, kalau dia dengan sholat azan, hatinya tertarik untuk datang ke masjid. Itu orang yang beriman itu. Tapi orang-orang dia tidak pura-pura nggak mendengar ya, pura-pura nggak tahu orang azan itu, atau dia senang sholat di rumah, ini perlu ditanyakan iman kita itu. Maka orang itu dia bisa menggunakan telinga yang baik untuk apa? Mendengar suara Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu orang jamaah subuh yang muliakan. Yang kedua lah, wa'amilus sholihat Allah. Orang-orang yang selalu beramal soleh, tiada hari tanpa berbuat kebaikan. Dia rugi ya satu minta ampun dia berbaik. Contoh kan, dia suka membantu orang lain, tolong-tolong dia tu. Dia suka bersedekah, dia suka berempat sebagainya, masalah itu. Tadi kan kita dari rumah ke masjid ini, nampak batu kita yang yuk kami batu ini pakai amal soleh. Atau tadi kan awak sampai kan dari rumah ke masjid itu, kita langsung pakai empat bersedekah yuk. Ya, kita masukkan uang ke kotak empat itu. Maka orang yang bersedekah pada sebuah hari itu pahala besar sekali yuk. Kata Rasulullah, diawali hidupnya dengan bersedekah. Sebelum dia mencari rezeki hari ini, sebelum dia dapat kenikmatan hari ini, dia bersedekah dulu bagi empat hari. Maka orang yang berimpak yang bersedekah pada sebuah hari, dia akan mendapat pahala yang sangat besar sekali. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersoleh kepada Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka berkata Allah, pahala yang tidak pernah putus-putusnya. Bapak Ibu orang jemaah subuh yang muliakan, mudah-mudahan kita hadir pada subuh yang begini, kita merupakan makhluk yang terbaik, ada akal pikiran, ada amal nafsu, dan kita ada hati untuk memahami tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang-orang tidak mampu dia menjaga pada indah yang baik, manusia itu Allah lebih rendah daripada binatang. Mudah-mudahan ada dampaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.